Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Salam UMKM naik kelas. Kali ini di Pasar Gotong Royong Hub edisi kedua, 8 Juni 2020. Jadi tema kita adalah belajar mengelola pasar lokal sebagai praktik nyata UMKM dalam bergotong royong hadapi problem pasar akibat pandemi COVID-19. Di edisi kedua ini, kita akan menampilkan Bapak Pujo Basuki dari Forum UMKM Aceh, Mas Dodi Rismail dari Perut Aceh, salah satu founder dari acehsel.co.id, dan Mas Catur Wahyono dari Pasar Online Pacitan. Jadi sebagai pengantar, event ini adalah yang kedua kali, jadi menyambung dari sesi yang pertama yang telah dilakukan minggu lalu 1 Juni 2020 yang menghadirkan beberapa, dan event ini akan bersifat mingguan. Jadi kita akan menampilkan bagaimana sih fungsi komunitas dengan asas solidaritas dan gotong royongnya dalam menggerakkan ekonomi lokal. Jadi kali ini kita akan mengangkat dari Aceh dan Pacitan, yang nanti ke depan akan mengangkat ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi minggu depan mungkin kita akan ke Jogja, Solo, dan daerah lainnya untuk mengangkat bagaimana sih peran komunitas dalam menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Jadi rangkaian acara adalah pembukaan, pengantar dari Lunas yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi. Materi pertama akan dibawakan oleh Mas Dodi Rismail dari Perut Aceh, salah satu founder acehsel.co.id. Materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Pujo Basuki dari Forum UMKM Aceh, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Mas Catur Wahyono dari Pasar Online Pacitan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Jadi di diskusi kita bisa melakukan tanya jawab tentang bagaimana sih menggerakkan ekonomi lokal di setiap daerah. Jadi kita akan saling sharing belajar bersama tentang konsep sharing ekonomi, solidaritas, gotong royong, dan menggerakkan ekonomi lokal. Oke, kita awali pertemuan kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang baru saja hadir. Kita akan mengawali acara kita. Co-host kali ini ada Mas Ari dari Kaji yang akan menampilkan paparannya. Mohon Mas Ari buat menampilkan paparan dari Mas Dodi Rismail agar peserta bisa melihat paparannya. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Mas Dodi Rismail. Jadi beliau adalah dari Perut Aceh yang juga salah satu founder dari acehsel.id. Cuma sebelum materi dari Mas Dodi disampaikan, kita akan mendengarkan pengantar dari founder Lunas. Untuk Cak Samsul Hadi, founder dari Fokus UMKM Lunas, lebih terkenalnya dengan Lunasnya, layanan UMKM naik kelas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo pada Cak Samsul. Terima kasih Mas Asfa, dan selamat datang kawan-kawan semua. Pagi ini kita bersama-sama akan belajar melalui event Pasar Gotong Royong Hub edisi kedua. Tamu kita ada dari Aceh, Mas Dodi Rismail dan Mas Pujo, lalu ada yang dari Pacitan. Sebelum kita mendengarkan paparan mereka, saya ingin berikan pengantar terlebih dahulu
supaya kita punya pemahaman yang sama, apa itu pasar gotong royong, mengapa pasar ini ada, dan apa tujuannya. Saya sudah siapkan beberapa slide, moga-moga ini nanti membantu kawan-kawan dalam memahami materi kita nanti. Ya, kita tunggu dulu sebentar, masih dalam proses. Mas Asfa, sudah muncul PowerPoint saya? Ini peserta kok masih ada yang suaranya masuk ini. Oh iya, Tolong co-host dibantu sama dikasih itu ya, tanda centang unmute sendiri itu dihilangkan itu. Baik, sambil kita bersihkan dulu ruangannya, saya lanjut terkait dengan pasar gotong royong ini. Gagasan tentang pasar gotong royong ini ada latar belakangnya, yaitu pandemi COVID ini telah merubah banyak hal, terutama pasar dari UMKM berubah drastis, bahkan sebagian pasar itu hilang. Kemudian juga ada perubahan perilaku konsumen, dan juga ada kebutuhan kita untuk mendukung, membumikan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sudah di-launching Presiden Jokowi tanggal 14 Mei yang lalu. Nah, berkaitan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan yang namanya pemasaran terintegrasi, di mana pemasaran ini melibatkan kawan-kawan dari AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network, juga melibatkan LUNAS, layanan UMKM naik kelas. Jadi ini yang melatar belakangi kita menggerakkan, mengaktifkan pasar gotong royong ini. Juga hasil evaluasi dari kegiatan relawan pendampingan UMKM terdampak COVID di 33 provinsi oleh 407 relawan. Kami mengevaluasi 95% permasalahan yang dihadapi UMKM adalah permasalahan pasar. Sehingga kita melihat perlu ada upaya yang lebih keras, lebih serius dalam pengembangan pasar. Untuk itu, LUNAS, layanan UMKM naik kelas, akan meluncurkan layanan baru namanya Pasar Gotong Royong. Nah, layanan ini saat ini masih dalam proses Pasar gotong royong adalah pasar lokal berbasis solidaritas dan gotong royong yang diinisiasi oleh komunitas untuk menggerakkan ekonomi lokal sebagai solusi terhadap problem hilang atau berubahnya pasar UMKM akibat pandemi COVID-19. Ada 3 ciri dari pasar gotong royong ini. Pertama, menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, berbasis komunitas. Dan yang ketiga, 100% produk lokal. Jadi 3 ciri ini yang akan membedakan pasar gotong royong dengan pasar yang lainnya. Nah, sedangkan pasar gotong royong LUNAS, yakni pasar gotong royong online, offline di platform LUNAS sebagai hub pasar lokal atau pasar komunitas yang menerapkan prinsip gotong royong guna memperkuat ekosistem bisnis UMKM yang bertumpu kepada pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan. Jadi ini definisi pasar gotong royong LUNAS.
Nah, jadi kita ada dua definisi pasar gotong secara umum dan yang khusus untuk lunas yang di slide ini. Nah, rangkaian upaya untuk persiapan launching sudah dimulai sejak tanggal 26 Mei 2020 berupa soft launching logo pasar gotong royong, juga ada dialog, diskusi, halal bihalal produktif, di mana di forum itu kita jelaskan tentang logo, maknanya, kemudian filosofinya, juga tentang warna-warna yang digunakan dalam logo tersebut. Harapannya logo ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya agar bisa bergerak bersama-sama memajukan UMKM, membantu UMKM agar bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19 ini. Rencananya pasar gotong royong ini akan kita launching tanggal 27 Juni 2020. Jadi nanti mohon kawan-kawan luangkan waktu, kita akan ada event, bikin perayaan, bikin acara seru untuk launching pasar gotong royong. Nah, ada 3 fungsi yang diusung oleh pasar gotong royong. Pertama, fungsi transaksi, yang kedua kurasi, dan yang ketiga promosi. 3 fungsi ini nanti akan secara simultan saling melengkapi dan terus dikembangkan layanannya sejak tanggal 27 Juni nanti. Selanjutnya pasar gotong royong ini 100% produk lokal. Bertujuan untuk pengembangan ekonomi lokal, maka pasar gotong royong tidak ada barang impor di dalam pasar kita nanti. Tidak ada reseller impor juga. Semuanya produsen barang lokal. Semuanya UMKM dengan produknya sendiri. Itu yang akan kita lakukan. Nah, ada 4 layanan yang sedang disiapkan oleh Lunas di pasar gotong royong Lunas. Yang pertama kabar pasar, yang kedua pasar gotong royong hub, yang ketiga promo, dan yang keempat produk. Untuk kabar pasar sudah bisa mulai dilihat, di sana sudah ada beberapa berita, ada launching pasar gotong royong, ada pendaftaran pasar gotong royong hub, ada pendaftaran yang lainnya, bisa dilihat nanti informasinya di sana. Kemudian untuk pasar gotong royong hub sudah mulai muncul juga profil dan logo dari pasar-pasar lokal yang sudah tergabung di pasar gotong royong hub. Jadi event kali ini juga bagian dari mempromosikan pasar gotong royong ini supaya muncul tampil di event kita. Nah ini kick off dari pasar gotong royong. Kemudian yang minggu lalu ya, tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni ini kita hadirkan pasar gotong royong Jogja Tetulung, kemudian UMKM Fest, dan Tuku Nuku Batu. Hari ini kita hadirkan teman-teman Aceh Sale dan Pacutan Online. Nah, nanti ke depan akan terus kita tambahkan. Untuk itu bagi kawan-kawan yang berminat mengikuti dan tergabung dalam pasar gotong royong hub ini bisa mendaftar ya. Ini informasi tentang pendaftarannya. File ini nanti kita bagikan pada Anda bisa ngunduh nanti dari drive yang kita bagikan pada Anda. Nah, kemudian ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Yang bergabung dalam pasar gotong royong hub adalah komunitas, bukan orang per orang. Bukan UMKM sendiri-sendiri, enggak, tapi pasar komunitas, baik formal maupun informal. Kalau informal ya berupa komunitas, berupa paguyuban atau apa yang belum berbadan hukum. Bagi yang berbadan hukum bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk yayasan, perkumpulan, ataupun yang lain, silakan. Kemudian yang kedua, 100% produk yang dipromosikan adalah produk lokal, dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi. Ini linknya, link untuk pendaftaran pasar gotong royong hub. Sekali lagi ini yang daftar adalah komunitas, bukan orang per orang. Nah, kemudian untuk layanan lainnya menyusul ya, promo dan produk ini masih dalam tahap persiapan. Nah, selain pasar gotong royong hub, yang sudah mulai jalan adalah kurasi produk pasar gotong royong.
kurasi ini sudah dilaksanakan sekali hari Selasa yang lalu. Kita hadirkan waktu itu dari Tanggulangin dan dari Jepara. Nah, nanti rencananya kurasi produk ini akan kita lakukan berikutnya minggu depan. Hari Selasa tanggalnya nanti dicari, nggak ingat saya. Pokoknya hari Selasa minggu depan. Nah, kemudian ada kriterianya untuk mengikuti kurasi produk ini. Ini kriteria untuk peserta. Ya, produknya produk sendiri asli, kemudian memiliki legalitas usaha, memiliki media sosial, sudah memiliki merek, bukan reseller, dan seterusnya. Kemudian untuk kriteria produk, pertama produk harus asli, kemudian memiliki perizinan. Ada foto produk yang menarik, kemasan menarik, kemudian ada informasi produk, dan menginformasikan kapasitas produksinya. Nah, ini link pendaftarannya. Kawan-kawan bisa langsung menuju link ini, dan ini memang untuk orang per orang, untuk UMKM, masing-masing UMKM bisa langsung daftar, tidak harus lewat komunitas. Jadi ini kita buka supaya semakin banyak yang bisa ikut mempromosikan produknya, sehingga kondisi pandemi ini ada solusinya dari sisi pemasaran Anda. Nah, terakhir penutup, ini kontak yang bisa dihubungi apabila kawan-kawan mengalami kesulitan atau kendala. Nah, sebelum saya serahkan kembali ke Mas Aswa, diinformasikan bahwa peserta event untuk kali ini akan mendapatkan sertifikat kepesertaan. Sertifikat akan diberikan pada yang namanya ada dalam event ini di platform Lunas. Dan bagi yang sudah terdaftar di event, untuk bisa mendapatkan sertifikat harus klik tombol absen kehadiran di platform Lunas. Sekali lagi, wajib bagi Anda klik absen kehadiran di platform Lunas, klik tombol ini. Dan tombol ini hanya tersedia selama 2 jam, mulai jam 9 ini sampai jam 11. Selebihnya sudah tidak bisa diklik lagi tombolnya, dan tombol berubah menjadi tombol unduh. Artinya, yang sudah klik tombol kehadiran bisa mengunduh sertifikat nanti mulai pukul 11. Setelah itu sudah tidak lagi, bagi yang tidak isi absen kehadiran tidak bisa untuk unduh sertifikat. Saya kira demikian, saya akan kembalikan lagi kepada Mas Aswa, kita ayo bareng-bareng belajar dari Aceh dan Pacitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul telah memberikan pengantarnya. Jadi intinya ciri pasar gotong royong itu adalah menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, berbasis komunitas dan 100% produk lokal. Jadi ini adalah catatan pertama. Terus catatan kedua adalah tentang fungsi dari pasar gotong royong. Yang pertama adalah fungsi transaksi, yang kedua adalah kurasi, dan yang ketiga adalah promosi. Terus isinya adalah kabar pasar, ada pasar gotong royong hub, promo dan produk yang bisa dioptimalkan dari pasar gotong royong. Terima kasih kepada Cak Samsul atas pengantarnya. Nah, sesi kedua kita akan jalan-jalan ke Aceh. Jadi kita akan mendengarkan sharing season dari Mas Dodi Rismal. Beliau adalah salah satu pengelola dari PLUT Aceh. Jadi PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kebetulan PLUT Aceh itu menginisiasi acehsale.co.id dalam mengembangkan, menggerakkan ekonomi lokal yang ada di Aceh. Dan ini dioptimalkan di era pandemi. Memang era pandemi ini mengakselerasi pelaku UMKM agar go digital. Jadi memaksimalkan layanan digitalnya. Mas Ari, mohon paparan disampaikan atau langsung oleh Mas Dodi Ismail. Kepada Mas Dodi Rismal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada kawan-kawan yang memang sudah tergabung di dalam pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Cak Samsul, kepada juga Mas Azza, kepada senior saya nih, Pak Pujo, dan kepada Mas Datur. Nah, di sesi kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang inisiasi adanya Aceh Cell di Aceh. Nah, jadi Aceh Cell itu merupakan sebuah marketplace yang memang memfasilitasi antara penjual itu UMKM yang ada di Aceh kepada para pembeli yang ada di Aceh juga. Nah, jadi keinginan kita dulu Aceh Cell ini biar dulu menyentuh memang produk-produk lokal, produk UMKM yang memang sudah terdata di PLUT dan di dinas koperasi dan UKM. Nah, sebenarnya Aceh Cell ini sudah dirancang oleh PLUT pada waktu itu di tahun 2018. Nah, kita coba membuat sebuah aplikasi penjualan secara online. Namun dalam proses perjalanan di tahun 2019 itu, karena posisinya Aceh Cell ini merupakan sebuah sebuah aplikasi yang memang di bawah pemerintah Aceh, memang banyak hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ini memang dimanfaatkan oleh publik. Nah, jadi makanya pada saat itu kita coba mengkombinkan antara Aceh Cell ini dengan galeri. Jadi kita di PLUT juga ada galeri produk. Nah, itu persis gedungnya berada di samping PLUT. Jadi di sana ada produk-produk, kita mencoba produk-produk di dalam galeri itu kita masukkan ke dalam Aceh Cell. Namun masih banyak hal-hal administrasi yang memang harus kita siapkan. Berbeda kalau memang kita swasta, kita bisa langsung action. Tapi ketika ini berhubungan dengan pemerintah, banyak hal yang memang harus kita buat. Makanya dari dulu ketakutan kita dengan adanya Aceh Cell ini, kita sebagai pemerintah itu tidak bisa mengelola keuangan. Jadi ketika ada produk yang terjual, ketika ada produk yang terpromosikan, ada aktivitas transaksi di dalam itu, kita tidak bisa mengelolanya. Nah, jadi memang harus ada peraturan-peraturan atau tepatnya kanun yang memperbolehkan baru bisa kita laksanakan. Nah, jadi Aceh Cell ini 2018 akhir itu memang sudah ada. 2019 kita coba kita buat regulasi-regulasi, kita buat SOP tentang pelaksanaannya. Namun di tahun 2020 pada saat pandemi ini melanda di Indonesia, ada keinginan dari UMKM ini, apalagi pada saat itu Aceh pertama membuat jam malam. Nah, pada saat itu dibuatnya jam malam sehingga memang ada dari masyarakat kita ini tidak lagi membuka warung-warung, jadi sehingga banyak UMKM kita ini tidak bisa menjalankan aktivitas usahanya. Nah, jadi waktu itu kita dari PLUT, konsultan PLUT menawarkan mempresentasikan Aceh Cell ini. Memang pada awalnya Aceh Cell ini pada saat perancangannya itu berada dengan kepala dinas yang berbeda. Nah, saat ini kepala dinas yang sudah berbeda kembali, kita coba paparkan bahwasanya kita ada Aceh Cell, Pak. Kita ada sebuah aplikasi penjualan secara online yang bisa kita manfaatkan di masa COVID ini. Nah, namun lagi-lagi kita masih ketakutan karena jangan sampai Aceh Cell ini akan menyerang dinas itu sendiri. Karena belum ada kanun atau SOP tentang pelaksanaannya. Sehingga pada saat itu kita bersepakat dengan tim, biarkan Aceh Cell ini hanya sebagai agregator, jadi dia biarkan aja sebagai wadah, tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli,
Jadi ketika ada transaksi, tidak ada lagi berhubungan dengan ACSL, jadi langsung berhubungan dengan WhatsApp. Nah, langsung mereka berhubungan langsung secara antara penjual dengan pembeli. Nah, jadi ACSL ini hanya mempertemukan saja, mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, kita sadari bahwasanya di Aceh pun produk UMKM kita ini masih belum terlalu melek terhadap teknologi. Nah, jadi kalaupun kita buat ACSL ini seperti dengan marketplace yang lebih yang sudah bagus di luar sana, mungkin banyak masih kelemahan-kelemahan UMKM kita. Nah, jadi dalam memposting produk pun di ACSL ini memang sangat gampang. Nah, jadi ketika dia tinggal daftar, langsung diarahkan untuk memasukkan produk-produknya, jadi sangat simpel dan sangat mudah. Namun di sinilah terjadi ada beberapa kekurangannya. Nah, saat inilah sudah hampir 2 bulan berjalan, kita baru dari dinas pun baru merasa di ACSL ini kita belum bisa mendapatkan grafik. Nah, sebenarnya dinas koperasi kita di pemerintah Aceh sangat perlu grafik penjualannya berapa, grafik pengunjungnya berapa. Nah, jadi karena kemarin kita mudahkan ACSL ini, jadi dinas tidak menemukan grafik itu. Ya, hanya saja ACSL ini memang sudah di instansi pemerintah pun memang sudah booming. Karena kenapa? Jadi pada saat COVID, pemerintah Aceh melalui PLT Gubernur menugaskan kepada Kominsa untuk membuat sebuah aplikasi penjualan untuk UMKM. Dan disahuti oleh Kepala Dinas Koperasi bahwasanya kami sudah jalan sekitar 2 minggu waktu itu. Jadi Kominsa pun tidak perlu lagi membuat aplikasi dan diarahkan untuk dikembangkan saja aplikasi ini. Nah, dan makanya dalam alhamdulillah pun kita sudah mengelontorkan dana untuk ACSL di perubahan kali ini. Jadi ini tim kita dibantu dengan beberapa kawan-kawan dari universitas, ini sedang kita rombak dan sedang kita kembangkan. Sambil kita membuat regulasi-regulasi atau apa yang memang diperlukan sehingga tidak berpengaruh terhadap dinas nantinya. Nah, jadi ada kita gelontorkan dana untuk kita kembangkan lagi ACSL ini. Bisa jadi nanti kita perbaiki perlahan-lahan karena memang banyak juga dari UMKM mempertanyakan ini bagaimana sistemnya, bagaimana mungkin masih banyak kekurangan. Benar, kita mengakui masih banyak kekurangan. Kemarin kita langsung launching karena kita berpikir ini saatnya harus kita launching terus. Walaupun nanti di kemudian hari terdapat permasalahan, kita perbaiki pelan-pelan. Nah, jadi kita sadar bahwasanya saat ini pun COVID ini memang melanda UMKM di berbagai pelosok, termasuk di Aceh. Ini saya bicara pasar Aceh saja karena memang ACSL ini kita fokuskan dulu untuk produk Aceh ini. Kita fokuskan dulu untuk produk Aceh. Jadi harapan kita dengan adanya ACSL ini, setidaknya UMKM kita yang saat ini berada di rumah itu bisa melakukan aktivitas dalam dia mempromosikan produk-produknya ke kawan-kawan yang lainnya melalui secara digital. Karena kita tahu bahwasanya banyak grup-grup yang memang ada di Aceh ini, mungkin dengan adanya ACSL ini, kawan-kawan yang tadi memang belum pernah mengupdate, mempromosikan produknya secara digital, kali ini alhamdulillah dia sudah mampu, sudah bisa memperkenalkan produknya. Nah, karena kenapa sampai sekarang pun di Aceh memang aktivitas UMKM yang membuka warung kopi atau segala macam itu masih udah aktif kembali. Cuma terkadang ada ketakutan dari si konsumen sendiri dalam hal membeli produk-produknya ini. Makanya kita harapkan ACSL ini mampu menjadi sebuah marketplace kepada yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Nah, jadi kendala lain yang kita hadapi saat ini, tidak semua UMKM seperti saya sebutkan tadi, tidak semua mereka ini mampu dan paham ketika memanfaatkan aplikasi ACSL ini. Makanya kita diplut melalui arahan dari Kepala Dinas
seluruh konsultan, semua konsultan dan tenaga ahli yang ada di Dinas Koperasi itu membantu UMKM untuk memasukkan produknya di ACSL. Nah, kita coba bantu melalui dari segi foto, kita coba bantu memasukkan produknya ke dalam ACSL. Kita coba bantu dia sampai dia bisa melakukan aktivitas transaksi tersebut. Nah, jadi makanya selama ini banyak ada pertanyaan-pertanyaan termasuk dari Bapeda terkadang menanyakan bagaimana peran ACSL saat ini, sejauh mana terjadinya transaksi, berapa sudah perputaran keuangan di sana. Nah, di situ menjadi kelemahan kita. Di situ menjadi kelemahan kita karena memang tadi kita tidak punya grafik. Nah, insya Allah ini dalam waktu dekat tim sedang bekerja untuk mengupdate, termasuk nanti kita akan mencoba membuat ACSL ini ke dalam Android maupun iOS sehingga UMKM ini akan lebih mudah dia. Nah, jadi yang keinginan kita juga melalui Dinas Koperasi, kita harapkan memang target pasar kita ini selain ke masyarakat umum, target kita kepada ASN, aparatur sipil negara. Itu harapan kita. Harapan kita memang setidaknya instansi-instansi yang ada di pemerintah Aceh ini membeli produk UMKM itu melalui ACSL karena bisa langsung dia lihat produk-produk yang ada di Aceh ini melalui ACSL. Jadi ini harapan kita. Jadi mungkin ini akan ada kebijakan nantinya kalau memang ACSL ini sudah bagus dan dia sudah menunjukkan grafik yang bagus, akan ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Jadi nanti macam kemarin kita sudah menawarkan kepada dinas-dinas untuk membeli produk melalui ACSL. Nah, ini kita coba kembangkan lagi nanti. Kita kembangkan, saat ini sedang ada juga tim yang sedang mencari kerjasama dengan berbagai sektor, ini termasuk dengan sektor pengantaran. Harapan kita, ini pun kita juga tim sedang mencari regulasi, kita sedang mencoba mencari apakah kita mampu mensubsidi pengantaran sehingga tidak memberatkan si konsumen ini dalam membeli. Nah, jadi tim sekarang kalau untuk ACSL ini ada lebih kurang sekitar 15 orang yang memang kepala dinas sangat harus fokus ke ACSL ini. Jadi sebagai sektor ketika ada permasalahan harus bisa kita coba cari jalannya masing-masing. Jadi ke depan ini kita coba buat dalam versi Android dan dalam versi iOS. Nah, ini tim ada kita dari konsultan Plut, dari tenaga ahli juga, ada tim dari luar dari Universitas Syafala juga. Nah, jadi mungkin hanya itu sedikit pengantar tentang ACSL dari saya. Harapan kita memang dari Dinas Koperasi memang aplikasi marketplace yang memang sudah ada ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, walaupun pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang memang ada di aplikasi itu. Nah, ini lagi proses kita perbaiki. Harapan kita semua produk UMKM ini target kita. Jadi di Aceh itu ada 23 kabupaten kota dan di masing-masing kabupaten kota itu memang ada pendamping dari dinas itu sendiri. Jadi harapan kita, target kita dalam jangka waktu 1 bulan ini, satu kabupaten itu mampu mempromosikan produknya 100 produk. Nah, jadi itu target kita. Jadi kemungkinan ada sekitar 2.300 produk nantinya yang akan ada di ACSL. Ini target kita, rencana kita ke depan. Nah, jadi hanya itu sedikit gambaran tentang adanya aplikasi ACSL ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak Pujo merupakan termasuk salah satu orang di dalam lingkungan Dinas Koperasi juga dan dia paham dengan sepak terjang ACSL ini juga. Nah, baik, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dodi. Wah, ini luar biasa tentang ACSL. Jadi ternyata sudah sejak 2018 teman-teman semuanya sampai berganti dengan
dua kadis. Nah, ini adalah salah satu momentum yang diambil. Jadi memang kadang-kadang kita memang memerlukan sebuah momentum untuk bergerak. Nah, teman-teman dari Plut Aceh sudah melakukan itu. Jadi sehingga sekarang sudah on board. Jadi harapannya nanti minimal bisa memasarkan 2.300 produk. Wah, ini sebuah karya yang luar biasa untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi menyambung dari Aceh Sale sudah hadir juga di antara kita. Jadi salah satu tokoh penggerak komunitas. Jadi Mas Pujo Basuki dari Forum UKM Aceh. Jadi mungkin nanti dari Mas Pujo bisa disampaikan bagaimana sih teman-teman pelaku UMKM, masyarakat, tadi kan salah satu targetnya adalah ASN sama masyarakat umum buat mengakses Aceh Sale. Kepada Mas Pujo, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas Pujo. Langsung menyambung dari Mas Denny. Mas Pujo bisa mendengar? Bisa unmute? Halo, Mas Pujo? Sebentar, saya cari Mas Pujo. Oh, maaf. Mas Pujo, silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Asma. Suara saya terdengar? Siap, terdengar, bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Mas Asfa, Cak Samsul, Bang Dodi Resmala, dan juga rekan-rekan lainnya. Ya, pada prinsipnya dalam kesempatan hari ini saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama terkait dengan Forum UKM Aceh. Sebenarnya Forum UKM ini Aceh ini itu sudah kita dirikan sejak tahun 2016 ketika saya dulu mulai aktif di Plut KUMKM Provinsi Aceh. Nah, forum ini kita dirikan, forum komunitas ini kita dirikan dalam rangka untuk memudahkan koordinasi, memudahkan kerjasama bagi UMKM di Aceh khususnya. Nah, di forum ini kita membagi Aceh berdasarkan beberapa wilayah. Kemudian masing-masing wilayah kita gabung dalam grup WhatsApp supaya ini informasinya bisa up to date antara para pendamping dan juga anggota komunitas UMKM di Aceh. Nah, forum UKM di wilayah itu ada forum UKM Sabang, khusus untuk wilayah Sabang, ada forum UKM Banda Aceh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, itu anggotanya Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian ada forum UKM Barat Aceh, itu anggotanya berasal dari kabupaten kota yang berada di wilayah bagian Barat Aceh. Kemudian ada forum UKM Pase yang anggota komunitasnya berasal dari wilayah Aceh bagian utara. Kemudian ada forum UKM Timur Aceh yang anggotanya berasal dari
Kabupaten Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Kemudian ada forum UKM Gayo, yang anggotanya berasal dari wilayah tengah Aceh, meliputi Kabupaten Bener Meriah, Gayo Luas, dan juga Aceh Tenggara. Nah, selain itu, kita juga ada komunitas stakeholder yang di dalamnya berisi para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah. Nah, masing-masing forum ini dari awal kita setting supaya bisa bersinergi bersama membangun iklim UMKM yang kondusif, sehingga proses pemberdayaan UMKM itu bisa berjalan dengan baik dan bisa melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, peran kita selama ini di komunitas, kita mendorong dan juga membantu terkait dengan pemasaran produk. Berbagai pemasaran produk itu bisa kita pasarkan lewat WhatsApp group yang ada di masing-masing wilayah, dan itu bisa dipasarkan secara optimal. Selain itu juga dari awal berdiri, kita juga mendukung keberadaan marketplace yang memang fokus untuk, seperti misalnya dulu kita mendengar ada yang namanya UKM Mart, ya. Kemudian ada beberapa marketplace nasional yang memang dia berorientasi untuk menjual produk-produk UKM. Namun sayangnya marketplace tersebut tidak berumur lama. Dia hanya berumur 1 atau 2 tahun, ya. Dan itu juga sepertinya hanya berumur seumur program atau seumur program kegiatan, karena ini juga didanai oleh kementerian dan juga didanai oleh Kadin dan juga beberapa stakeholder lainnya. Itu yang nasional. Kemudian di lokal sendiri ada banyak sebenarnya marketplace yang kita bantu dukung agar komunitas kita terlibat di dalamnya. Dulu ada Pasar Aceh namanya, kemudian ada Yumal atau Unsiah Mall, kemudian ada beberapa marketplace lokal lainnya, dan terakhir kita dukung Aceh Sel, ya, Koide, untuk bisa rame, ya, untuk bisa anggota komunitas kita bergabung di dalamnya. Kita sangat prinsipnya kita sangat mendukung sekali keberadaan berbagai kanal atau berbagai platform online untuk memasarkan produk-produk UMKM. Namun perlu dicatat bahwa seharusnya platform-platform digital itu bisa hidup terus. Tidak hanya hidup 1 tahun atau 2 tahun, tapi itu bisa hidup terus, ya. Hostingnya dibayar setiap tahunnya, hosting dan domainnya dibayar setiap tahunnya, sehingga UKM ini tidak merasa lelah, karena yang namanya jualan di marketplace pasti 1 tahun atau 2 tahun pertama itu biasanya masa promosi. Nanti tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat itu baru bisa menikmati hasilnya. Namun demikian, kita harapkan juga SSL nanti itu bisa didanai setiap tahunnya, dianggarkan setiap tahunnya, sehingga ini bisa berkelanjutan, sehingga bisa membantu UKM di Aceh supaya bisa menjual produknya baik di wilayah Aceh maupun di luar Aceh. Nah, bagi UKM sebenarnya di masa COVID seperti sekarang ini, itu ya karena yang namanya bisnis itu merupakan sumber mata pencaharian utama,
utama, ya, sehingga usaha itu bisa menghasilkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga bagi para pengusaha UKM itu sendiri. Ya mau diintervensi oleh pemerintah ataupun tidak, UKM itu tetap akan menjalankan usahanya. Kalau usaha yang sekarang sedang ditekuninya terhenti, secara kreatif para pelaku UKM akan mencari peluang-peluang baru, akan mencari usaha-usaha baru, entah apa itu, ya, yang sesuai sehingga bisa menghidupi diri dan keluarganya. Nah, sekarang tergantung pihak pemerintah, apakah pemerintah mau menstimulasi, apakah pihak pemerintah mau mengakselerasi para UKM ini supaya cepat bangkit atau tidak. Nah, ini tentunya sangat tergantung dari keberanian pemerintah itu sendiri, sehingga nantinya UKM itu bisa pulih dengan cepat. Selama ini kita mendengar bahwa yang namanya UKM jadi tulang punggung nih, nah, tulang punggung bagi negara ini. Selama ini kita tulang itu harus kuat, dukung sehingga keberadaannya bisa menopang daya hidup bagi bangsa dan negara ini. Yang namanya UKM, tulang. Nah, di sisi yang lain yang ingin saya usulkan, saya kira terkait dengan keberadaan ACSL ini cukup bagus sekali, ya. Dan alhamdulillah ketika begitu muncul bahwa ACSL ini siap untuk digunakan sebagai UKM go online, nah tentunya kita di komunitas sangat mendukung sekali. Sehingga berseluruh Aceh kita langsung gerakan, sehingga ACSL pun bisa optimal. Kemarin dalam waktu yang tidak terlampau lama, mungkin dalam hitungan minggu, beberapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, itu yang tadinya yang pasang produk di ACSL hanya sedikit, langsung bisa di-up menjadi ribuan yang pasang produk di situ. Namun demikian, nah tentunya terlepas dari berbagai permasalahan yang ada tadi, Bang Dodi mungkin nantinya bisa mengusulkan ke dinas, ya. Saya juga berkali-kali mengusulkan juga ke dinas bahwa harus diingat bahwa platform ACSL itu kalau mau eksis itu harus dipromo, harus bisa dipromosikan, ya, baik melalui online, ya, promosi online melalui AdSense misalnya, AdSense Google atau AdSense Facebook, Instagram, atau bisa juga melalui offline dengan memasang baliho atau spanduk yang banyak, kemudian disebarkan ke seluruh Aceh, sehingga ini bisa meningkatkan traffic atau kunjungan di marketplace ACSL, sehingga ACSL bisa lebih dikenal luas di masyarakat. Dengan begitu nantinya pembeli pun akan makin banyak. Gitu. Sebenarnya ACSL ini seperti yang disampaikan oleh Bang Dodi tadi, itu dirancang, ya, dianggarkan, dibuat di tahun 2018 ketika saya sudah mulai tidak aktif di PLUT, dan kemudian 2019 agak terhenti karena komunikasinya yang memang belum jalan. 2020 ini pas momennya tepat, ini di-up, kemudian didorong sedemikian rupa sehingga bisa berperan signifikan. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya traffic di ACSL ini bisa bertambah, trafficnya bisa banyak, ya, bisa banyak pengunjung, ya,
Sehingga orang yang berjualan produk di ACSL pun itu bisa menikmati hasilnya. Nah, mungkin itu yang belum dilakukan. Saya lihat oleh ACSL, sehingga karena saya lihat ACSL ya begitu-begitu saja ketika tidak bisa mengukur sudah berapa sih kunjungan yang ada di ACSL itu sendiri. Nah, sebenarnya ya dari segi IT bisa saja dicek ada berapa klik kunjungan ke ACSL itu sendiri. Nah, itu mungkin bisa menjadi bisa tahu ada sekian ribu klik. Nah, itu bisa diprediksi. Katakanlah kalau 50% kliknya itu berhasil transaksi, tentunya akan bisa diperkirakan berapa besar transaksi yang ada di situ. Nah, ke developernya juga beberapa waktu yang lalu saya sudah usulkan bahwa ini UKM ini agak kesulitan nih untuk mempublish toko yang dimilikinya. Jadi ketika mau share link toko, itu tidak ada fasilitas di ACSL. Mungkin ini jadi catatan bagi Bang Dodi nantinya. Sampaikan ke developernya, ke tim, bahwa untuk dibuat link toko untuk UKM masing-masing, sehingga hanya share untuk produk masih belum ada fasilitas itu. Nah, saya kira ini akan bisa jadi maksimal ketika kita semua bisa bersinergi, ya, apalagi secara nasional nanti akan disatukan oleh hub, ya, akan disatukan oleh Cak Samsul di Lunas, ya, sebagai hub dari pasar gotong royong ini, sehingga masing-masing provinsi, ya, yang sudah punya marketplace, yang sudah punya komunitas, ini bisa saling sinergi untuk bisa memasarkan produknya di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bahwa pasar Indonesia sebenarnya itu pasar yang sangat besar, dengan jumlah penduduk ratusan juta, bahkan Indonesia itu menjadi pasar yang diperebutkan oleh produk-produk luar negeri, oleh produk-produk dari Cina, oleh produk-produk dari mana saja. Itu. Nah, ini tergantung kita sebagai pelaku UKM, apakah kita bisa memanfaatkan pangsa pasar yang besar ini untuk menjual produk-produk yang kita punya atau tidak. Saya kira untuk kesempatan ini itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita tetap bergerak optimis, ya, bersinergi, dengan dinas, bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada, bersinergi dengan pendamping pemerintah Aceh untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan UMKM di Aceh. Saya kira itu aja dulu, Mas Asfa dan Cak Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Pujo dari Forum UKM Aceh. Jadi kita ucapkan, jadi ada beberapa catatan. Jadi bahwa yang pertama, Indonesia itu adalah pasar yang diperebutkan. Itu sebenarnya kita sudah sadar, tapi ya masih setengah sadar tentang Indonesia itu pasar, sehingga seharusnya kita yang mengoptimalkan pasar kita, tapi kita malah yang menjadi pasar bagi negara tetangga. Jadi tadi ada beberapa catatan bahwa sudah ada pentahelik UMKM naik kelas yang ada di Aceh. Jadi sudah ada kolaborasi antara birokrat, akademisi, korporasi, komunitas, dan pendamping. Jadi saling bahu-membahu mewujudkan framework
UMKM naik kelas. Jadi dari marketnya harapannya nanti kolaborasi lah antara offline dengan online-nya. Jadi tadi saya sudah sempat lihat ACSL sudah luar biasa. Semoga nanti tambahannya bisa benar-benar jadi marketplace yang bukan by project. Jadi yang berumur seumur program. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari mana ACSL bisa mengoptimalkan. Jadi minimal nanti rantai nilainya lah. Jadi ada tambahan beberapa tambahan nanti yang bisa dioptimalkan. Jadi salah satu problem memang dari sisi distribusi. Jadi perlu kurir. Jadi memang benar-benar jadi marketplace yang baik. Terima kasih banyak buat Mas Pujo. Mohon maaf, kita masih satu sesi lagi. Nah, sesi yang terakhir akan disampaikan oleh Mas Catur. Jadi Mas Catur ini adalah sahabat saya, sesama penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Jadi beliau akan memaparkan tentang pasar online yang ada di Pacitan. Jadi nanti akan disampaikan oleh Mas Catur. Buat Mas Catur, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Ajwa. Bisa diterima ya suara saya, J? Siap, sudah bisa. Oke, mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Ya. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman pada sesi Pasar Gotong Royong Lunas kali ini untuk yang sesi kedua. Jadi saya ini apa ya, memposisikan sebagai apa juga agak bingung ya. Makanya saya catat dua-duanya. Bahwa di sini saya akan menyampaikan baik sebagai pendamping ya, konsultan pendamping UMKM, sekaligus juga posisi saya di dalam pasar online Pacitan ini. Kebetulan saya dipercayai sebagai ketua bidang, nah, kalau saya singkatnya itu Perskopi begitu. Ini adalah kepanjangan dari pemberdayaan ekonomi skala kecil dan koperasi yang ada di Karang Taruna Kabupaten Pacitan. Dan alhamdulillah pada akhir 2019 kemarin telah diadakan reorganisasi Karang Taruna yang komposisinya hari ini benar-benar teman-teman anak muda Pacitan yang milenial begitu dengan berbagai kompetensinya. Nah, pada masa pandemi bulan Maret dan sampai sekarang, kemudian saya juga sering komunikasi melalui teman-teman yang ada di Lunas, maka kita menggagas pasar online ini, pasar online Pacitan. Sebelumnya pasar online Pacitan ini itu memiliki basic yang berbeda, mulai dari WhatsApp group, melalui forum jual beli Pacitan, maupun melalui ini Google Form, ya. Jadi Google Form dengan nama New Pasar Minulyo. Jadi Pasar Minulyo itu adalah pasar offline terbesar yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, awalnya melalui kerjasama dengan teman-teman, awalnya kita hanya foto menunya, kemudian kita foto tokonya, sama kita tempelkan nomor WhatsApp-nya. Hanya itu awalnya. Nah, kemudian di akhir bulan Mei kemarin, kita diskusikan dan kita koordinasikan dengan bidang lainnya, bidang IT dari Karang Taruna yang juga memiliki kompetensi. Akhirnya kita bekerja sama dengan DK Software yang ada di Kabupaten Pacitan untuk membuat marketplace berbasis Android. Nah, untuk informasi aja bahwa ini juga belum di-launching. Ini masih sebuah rencana, tetapi sudah ada, ya, sudah mulai ada, dan insya Allah bulan Juni ini juga dengan
memanfaatkan momentum yang ada, kita akan launching. Tapi tanggal mainnya belum. Begitu. Mungkin kita akan awali dari definisi ini dulu. Bahwa pasar online Pacitan itu merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi secara online. Ini ada tambahannya, khusus untuk pelaku UMKM lokal di Kabupaten Pacitan. Jadi ini khusus banget. Kemudian ini diinisiasi di hasil kerjasama Karang Tarung Kabupaten dan DK Software itu ya. Kemudian, oke, next. Seperti yang saya sampaikan di awal, ini memang hanya khusus untuk pelaku UMKM lokal Pacitan. Dengan semua kategori yang ada, maka pasar online Pacitan ini diharapkan mampu mewadahi seluruh usaha yang ada di Kabupaten Pacitan, mulai dari barang maupun jasa. Pada tahap pra-launching ini, kita sudah membuka proses pendaftaran melalui WhatsApp. Jadi ada persyaratan, ada form yang perlu diisi termasuk deskripsi dan foto produk. Nah, dari semua kategori ini, pelaku-pelaku UMKM mulai mendaftarkan produk-produknya untuk kemudian saat ini dikelola oleh teman-teman dari admin dari pasar online Pacitan. Ke depan, setelah di-launching, maka teman-teman pelaku UMKM baru yang mau bergabung itu akan bisa melakukan prosesnya sendiri, tentu setelah dilakukan verifikasi. Oke, next. Ini terkait transaksi. Kalau Bang Dodi tadi, transaksi masih ada di dalam sistem, awalnya kemudian dilempar ke WA, kita dari awal sudah menyepakati transaksi menjadi hak dari penjual dan pembeli langsung. Jadi nanti akan terjadi proses direct transaksi. Jadi pasar online ini hanya memberikan tempat untuk memajang produk-produknya dan memberi kesempatan pembeli untuk melihat keseluruhan dari pasar itu dalam satu genggaman. Nah, transaksi itu akan dapat dilakukan nanti setelah cocok dengan produknya, kemudian dihubungi melalui WhatsApp, telepon, maupun SMS. Kenapa telepon dan SMS tetap kita pasang di sini sebagai link untuk komunikasi? Karena 90% UMKM di Kabupaten Pacitan masih tergolong mikro dan masih banyak yang pemanfaatan teknologi untuk Android itu masih belum keseluruhan. Maka telepon dan SMS tetap menjadi bagian tidak terpisahkan untuk mengakomodir mereka. Oke, next. Informasi terbaru dari pasar online sebelum launching ini, insya Allah akan di-launching Juni 2020. Per kemarin, 7 Juni, itu sudah ada 1074 UMKM pendaftar. Kemudian sudah kita verifikasi sejumlah 634 UMKM, dan saat ini sudah ada 143 UMKM yang sudah kita input ke dalam sistem, ya. Sisanya masih di dalam proses. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa pasar online Pacitan ini lahir dari rahim kepedulian pemuda Pacitan karena adanya wabah COVID-19 untuk para pelaku UMKM sebagai tumpuan ekonomi keluarga. Dan saya belum share ke Cak Samsul untuk diteruskan di pasar Gotong Royong Hub di Lunas. Ini sudah ada media sosial untuk pasar online, ada IG-nya di @pasaronline_pacitan dan Fanspeak di pasaronline.id. Oke, next. Ya, itu teman-teman gambaran dari pasar online Pacitan. Cukup singkat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa tambahan informasi bahwa
untuk baik penjual maupun pembeli di pasar online Pacitan ini semuanya harus login. Jadi login ini kami butuhkan untuk melihat traffic yang akan terjadi nantinya. Kita membutuhkan data itu untuk pengembangan. Dan alhamdulillah kita juga mulai kerjasama dengan Pemkab Kediri untuk proses pasar online Kediri dengan menggunakan model yang sama. Ada 2 kabupaten yang sudah bersiap untuk menggunakan format pasar online khas Pacitan ini. Dan mudah-mudahan melalui pasar online dengan tampilan Android yang menarik, ini akan sangat membantu teman-teman pelaku UMKM di dalam melakukan penjualan. Dan untuk kami, baik dari Karang Taruna maupun tim admin, ini berusaha untuk mempromosikan di berbagai kesempatan, baik menggunakan endorse dari tokoh-tokoh masyarakat maupun melalui media sosial. Itu mungkin teman-teman, Bang Atswa, informasi dari pasar online Pacitan yang insya Allah akan di-launching di bulan ini juga. Jika ada sharing yang lainnya, kita akan obrolkan setelah ini. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Mas Catur. Jadi milenial itu memang adalah konektor ya kepada generasi antara. Jadi kita harapkan nanti banyak milenial yang lain bisa membantu minor yang ada. Kalau saya sih masih minor ya, milenial senior, sehingga belum optimal. Jadi ada beberapa catatan. Jadi berawal dari WA sama Google Form. Jadi memang ini yang rata-rata terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jadi memang WA itu kan terbatas, kita cuma ada 256. Sehingga memang kita perlu FB juga kalau pertemanan itu cuma 5.000. Sehingga kita perlu Instagram. Nah, makanya ada beberapa gerakan, salah satu yang diinisiasi adalah pasar online Pacitan yang sudah mulai on the way ke Kediri dan beberapa daerah yang lain. Jadi kenapa ini bisa direplikasi? Karena memang tadi ada kendala di jarak. Jadi kalau kita kirim misalkan dari Pacitan kirim ke Kediri itu kan lumayan, sehingga kita butuh. Nah, disinilah kita perlu sebuah hub, sehingga maka fokus membuat sebuah pasar gotong royong hub ini sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal yang ada di daerah-daerah. Jadi harapannya kalau ada 500 pasar, wah itu malah bagus itu, karena kita punya ada 500 kabupaten kota, itu maka akan lebih baik lagi. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Mohon teman-teman yang mau bertanya untuk raise hand, kita akan buka ke 3 penanya pertama. Jadi nanti saya akan lihat yang raise hand karena akan lebih mudah. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silakan untuk raise hand sehingga kita bisa memilih. Monggo silakan. Dan buat teman-teman co-host mohon dibantu ya, yang raise hand siapa sehingga kita open suaranya. Silakan. Ini saya juga belum lihat chatting juga. Silakan buat 3 penanya pertama, mau dari Aceh. Oke, dari Pak Arman Wahid. Saya keep dulu Pak Arman. Terus tadi lihat Balang Pecat. Oke, sudah ada 2 yang raise hand. Oke, saya ke Pak Arman dulu ya, yang saya lihat yang pertama raise hand. Ya, terima kasih Mas Aspa. Oke, silakan Pak Arman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para pemateri yang sudah men-sharingkan materinya. Senang sekali bisa bertemu lagi di webinar Gotong Royong Hub live edisi kedua.
Saya langsung saja kepada pertanyaannya yang pertama, yaitu platform marketplace dari apa yang disampaikan oleh pemateri, baik dari Aceh maupun dari Pacitan tadi, baik dari Mas Pujo maupun dari Mas Catur tadi, itu sangat menarik platformnya. Idenya juga bagus karena berangkat dari sebuah WA dan menggunakan Google Form. Yang ingin saya tanyakan adalah platform marketplace yang bisa kita jadikan role model ini, khususnya kami di wilayah Indonesia Timur itu sangat boleh dibilang tertinggal dalam hal sumber daya maupun teknologi. Namun kami tetap berusaha untuk mengupdate dari teman-teman yang ada di wilayah barat. Nah, saya ada satu pemikiran atau ide, karena kita berbicara hub ini kan menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain. Kenapa tidak selalu saya bahasakan tidak terintegrasinya platform dari teman-teman yang ada ini. Misalkan dari Aceh, tadi ada Aceh Salehnya, kemudian dari Pacitan yang baru mau rilis nantinya, misalnya ada pasar online, dan marketplace yang mulai banyak kita lihat kemarin di Lunas itu. Apakah semua marketplace ini terhubung semua sehingga teman-teman UKM ini itu bisa memanfaatkan platform yang ada ini? Bayangkan kalau misalnya seluruh Indonesia kita ada di platform itu semua, ya kan? Teman-teman UMKM jualan di suatu marketplace yang diinisiasi oleh teman-teman yang ada di Lunas ini. Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aspa. Oke, terima kasih Pak Arman pertanyaannya. Jadi marketplace yang bisa dijadikan role model dan agar bagaimana strategi agar bisa mengkoneksikan antar marketplace yang ada di setiap daerah. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Sebentar, saya tadi cari ada yang raise hand kedua. Sebentar. Oh, belum nemu saya. Oke, karena belum ada. Oh, sorry. Bella Kohak, sebentar saya unmute ya. Silakan. Bella Kohak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang memberikan kesempatan bagi saya. Perkenalkan, saya Lia dari balakoca.com dari Bandung, Pak. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya memang tadi saya sudah chat di room chat, kurang lebih sama dengan pertanyaan yang pertama. Bagi kami sebagai pelaku UMKM ini banyak sekali penawaran untuk masuk marketplace gitu ya. Nah, ini muncul lagi dari forum UKM Lunas juga membuat satu platform marketplace lagi. Nah, bagi kami untuk pengusaha yang masih mikro, kendalanya cukup banyak. Cukup banyaknya mulai dari produksi sendiri, kemudian untuk administrasi pembuatan upload gambar, foto dan sebagainya untuk kepentingan marketplace itu memang masih dikerjakan sendiri. Nah, ini usulannya tadi yang pertanyaan pertama itu memang benar. Bagaimana caranya supaya tersinkronisasi dengan marketplace yang lain gitu? Karena memang saat ini kita sudah masuk ke beberapa marketplace seperti yang sudah besar seperti Shopee dan sebagainya lah. Ini mungkin jadi bahan pertimbangan bagaimana mengkolaborasikan antara satu marketplace yang ini yang ada di UKM Gotong Royong dengan marketplace yang lain. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari balakoca.com dari Bandung ya. Jadi tentang banyak penawaran dari marketplace yang ada sehingga ada beberapa kendala. Jadi memang
pelaku UMKM itu melakukan tadi A sampai Z, kalau bahasa Jawanya itu hangabehi, menyeluruhi dari produksi, promosi, penjualan itu dilakukan semuanya oleh ya masih by apa ya ya keseluruhannya itu dilakukan semuanya, jadi belum tersistem dengan lebih baik. Oke, sambil saya cari kalau ada yang resen lagi ya untuk pertanyaan ketiga. Oke, sudah tidak ada. Oke, silakan siapa yang mau menjawab antara 3 pemateri dari Mas Doni. Kalau saya sih urut aja sih dari Mas Doni dulu, baru Pak Pujo, dan nanti Mas Catur untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Anwar, Pak Arman, Pak Wahid, dan yang kedua dari Mbak Lia, balakocha.com. Silakan. Mungkin Mas Doni dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Mas Asfa ini minta maaf Mas Dodinya dipanggil oleh atasannya dan beliau ada. Jadi saya tiba-tiba tadi langsung minta tolong, coba tolong kondisikan. Ada substitusinya. Jadi saya rasa ini dari Flut Aceh ya, silakan. Iya, ini kebetulan saya tim dari ACSL juga bersama Mas Dodi. Nah, mungkin memang di ACSL ini seperti yang sudah dijelaskan banyak masalah ya, seperti yang Bang Pujo ceritakan tadi. Nah, menimbulkan masalah itu mungkin kita akan mencari solusi. Memang kemarin tuh ACSL ini dari pihak ketiga mencoba untuk kita kembangkan lagi. Dan alhamdulillah semua udah kita coba juga. Insya Allah nanti ke depan akan kita perbaiki lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nih, saya pun baru nyata juga beberapa pertanyaan. Saya Afri Yordan, kebetulan ini ada senior saya juga nih, Pak Pujo di sini. Oke, kepada Pak Anwar ya tadi, yang bagaimana cara menghubkan semua marketplace. Nah, ini seperti yang saya lihat tadi, bukan perkara yang mudah juga ya. Ada berapa 23 provinsi yang nggak salah saat ini. Nah, kita sendiri pun yang di Aceh pun sedang terkendala juga dengan beberapa cara mengambil gambar, bagaimana cara mengambil foto. Nah, itu memang salah satu sebagai masalah yang ada di UMKM. Tapi itu terpulang juga, tidak masalah, kita akan mencoba sebaik mungkin. Nah, ini memang cara menghubkan semua marketplace ini memang bukan yang perkara yang sangat mudah. Ya benar ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Cuman kita mencoba dulu, kita fokuskan di tempat kita sendiri. Nah ini ACSL ini merupakan salah satu sebagai wadah. Nah, wadah yang sangat berguna bagi UMKM. Nah, memang tidak terpulang balik masalah-masalah yang ada di ACSL. Memang saya rasa seperti Mas Pujo uraikan tadi. Nah, tapi coba kita cari beberapa solusi karena ACSL ini memang menyangkut dengan pemerintah juga. Nah, koneksi antara pemerintah dengan dinas dan stakeholder lainnya memang saya rasa itu coba kita buat semacam satu forum bersama. Nanti coba akan kita lihatlah bagaimana cara menghubkan semua. Nah, ini idenya sangat luar biasa nih. Saya pun sangat mendukung sebagai salah satu tim di ACSL. Nah, mungkin nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu lah. Ini maaf nih Mas, ini bagaimana nih? Apakah saya harus menjawab satu persatu atau mungkin satu pertanyaan didiskusikan dulu dengan narasumbernya? Mohon diinikanlah. Gimana Mas Azwa? Dua Mas, silakan bisa langsung jawab dua tadi, terus nanti ya ditambah oleh Mas Pujo sama Mas Catur. Oke, siap. Nanti saling melengkapi. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang dari yang kedua ya, bagaimana cara banyak memang penawaran di marketplace ini. Nah, kemungkinan besar, nah kita coba memfokuskan dulu bagaimana di marketplace ini yang benar-benar pemasarannya di sekitar kita dulu. Nah, ini mungkin bisa saya adopsi seperti sistem wave, gelombang. Nah, gelombang itu macam busur. Nah, dari gelombang ini kita perkenalkan dulu marketplace mana yang paling dekat sama kita, yang paling mumpuni buat kita. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara kita untuk sehingga menjadikan salah satu sebagai hub marketplace secara general. Nah, mungkin itu aja. Mungkin Mas Pujo bisa menambahkan lagi mungkin.
Terima kasih. Itu aja saran dari saya dan mungkin dari Mas Pujo bisa di-share lagi lah ininya. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Dengan Mas siapa? Ini kalau saya iya, tanya Mas Lut Aceh. Oke, saya Odan. Oke, terima kasih Mas Oden. Oke, sama-sama Mas. Sorry Mas, ini Todi tadi tiba-tiba dipanggil sama atasannya. Saya nggak nyimak dari awal. Oke. Terima kasih banyak sudah jadi substitutionnya Mas Doni. Silakan Mas Pujo mungkin menambahkan dari pertanyaan dari Pak Arman tadi yang sudah sedikit dijawab dengan konsep web. Monggo Mas Pujo, waktu dan tempat kami persilakan. Oh sorry, masih termute ya Mas Pujo ya? Sebentar Mas. Dijadikan co-host sekalian aja, kalau masih Sudah. memungkinkan. Oh sudah ya. Atau Mas catat dulu. Oh gitu ya. Oke. Ya Mas catat dulu sambil aja ya. Nunggu, ya sambil nunggu Pak Pujo. Oke. Mas catat baik. dulu aja. Terima kasih, ada 2 respon dari Pak Arman Wahid sama Bu Lia dari Balakoca. Oke. Jadi lebih ke mengintegrasikan melalui ini ya, menghubungkan antar marketplace. Jadi yang saya amati, yang saya lihat saat ini, kenapa pasar gotong royong ini kemudian muncul? Karena persoalannya adalah kita mengalami problem juga untuk mengelingkan keseluruhan seperti yang disampaikan Bang Odan tadi. Jadi itu butuh regulasi, butuh mempertemukan banyak pihak dan seterusnya. Maka kemudian khususnya di masa pandemi ini kita fokus kepada orang di sekitar kita. Ya. Dan Lunas ini mencoba untuk menghubungkan, ya, untuk menghubungkan dari satu pasar ke pasar yang lainnya. Nah, mungkin ini juga belum seperti yang kita harapkan, karena Lunas masih juga terus berproses untuk kemudian menemukan format terbaiknya. Jadi kita terus jalani proses ini. Maka ya kita ya lakukan apa yang bisa dulu kita lakukan. Karena kalau kita nunggu kebijakan dan macam-macam ini nanti jangan-jangan malah nggak jalan-jalan. Nah, terkait dengan Bu Lia tadi, banyak mikro, iya Bu. Termasuk di Pacitan itu 90% mikro. Yang kecil juga masih belum banyak. Nah, yang bisa kita lakukan, seperti yang disampaikan Pak Pujo di awal, bagian manfaat dari komunitas itu ya salah satunya dengan saling mempromosikan, kemudian saling membantu yang lainnya. Nah, kalau yang di pasar online Pacitan ini, selama dia punya HP begitu saja, entah itu HP cidul bahasa Jawanya, HP yang hanya bisa untuk telepon dan SMS, HP jadul itu kita bisa lakukan. Nah, untuk bagaimana foto produk dan foto tokonya, nanti kita bantu. Selama ada komunikasi dengan admin, nanti kita akan bantu. Bagaimana caranya pasar online membantu? Setelah kita tracking, misalnya ada yang minta bantuan begitu, kita tracking, kemudian dia ada di suatu wilayah tertentu, maka kita akan cari anggota komunitas kita, ya, anggota pelaku UMKM yang sudah terdaftar di dalam pasar online ini. Nah, kita akan minta bantuan dia tanpa admin harus datang langsung, ya. Jadi tanpa admin harus datang langsung. Maka kita benar-benar akan memanfaatkan komunitas dan jaringan. Apalagi jaringan yang digunakan di Kabupaten Pacitan ini adalah jaringan Karang Taruna, yang notabene semua adalah anak-anak muda begitu. Jadi alhamdulillah saya masih tergolong anak muda ya.
Saya masih muda, Mas Aswa dan teman-teman. Jadi saya masih bisa berkolaborasi dengan mereka. Dan alhamdulillahnya itu. Nah, terkait bagaimana ini nanti mengelingkan misalnya ke marketplace yang lebih mainstream, Tokopedia dan lain-lain, ini akan menjadi persoalan baru. Karena pasar online Pacitan ini sebenarnya kan menjawab persoalan transaksi yang kadang susah dipahami oleh yang awam IT, yang bisanya hanya SMS, chat, dan terima telepon. Maka kemudian pasar online Pacitan ini hadir. Itu. Nah, seperti Aceh Sel, kalau di Pacitan dulu sebagai informasi saja, dulu waktu saya masih di Plut, saya juga alumni Plut begitu, Bang Dodi dan Bang Odan, dan juga teman-teman. Dulu kita menggagas yang namanya pacitanmall.com, berbasis web juga. Nah, kita persoalannya di pemerintahan itu kan regulasi. Maka salah satu strategi kita adalah kita membentuk koperasi yang anggotanya diantaranya adalah teman-teman pendamping Plut yang mengelola itu. Jadi mengelola sebagai koperasi yang kemudian bekerjasama untuk pengelolaan di pacitanmall.com. Sehingga transaksi memungkinkan untuk dilakukan di dalam. Dan untuk di Pacitan Mall itu lebih ini, benar-benar dipilah sedemikian rupa, tidak setiap UMKM bisa masuk, harus ada kriteria-kriteria tertentu. Itu di sana. Maka kemudian di pasar online ini, karena saya juga terlibat di dalamnya juga, saya perbarui beberapa yang membuat teman-teman pelaku UMKM mikro itu terganjal. Maka kemudian kita akan melakukan pembinaan. Misalnya persoalan legalitas. Dari data yang ada, dari 1.000 sekian itu, kita akan tahu mana teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki izin UMK, terus kemudian produk pangannya belum ada PIRT, terus kemudian belum ada yang punya izin pemasaran dan lain-lain, kita akan tahu. Nah, ke depan, maka ini menjadi tugas kami, saya, dan beberapa tim yang di belakang Karang Taruna ini sebagai pendamping UMKM. Kita akan berikan layanan gratis dan berbayar. Nah, sebagaimana semangat Lunas gitu. Kita akan gunakan strategi go modern, go digital, dan go global. Maka untuk teman-teman mikro ini kita akan lebih tekankan kepada go modernnya, di mana mulai dari pengelolaan manajemen, kemudian standar produksi, SOP pemasaran dan sebagainya, yang kemudian menunjukkan UMKM ini menjadi lebih profesional. Mungkin itu dari saya, Bang Aswa. Selanjutnya ke Pak Pujo. Mungkin ada banyak hal yang bisa ditambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Catur tambahannya. Jadi memang ada di beberapa permasalahan yang sama dan beberapa regulasi atau aturan yang ada di setiap daerah itu sebagai tambahan. Silakan Kang Pujo melengkapi. Oke, terima kasih Mas Aswa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Lia, sekaligus yang lainnya mungkin nanti saya tambahkan, bahwa perlu diketahui bahwa platform digital ya itu meliputi 3 wilayah ya. Yang pertama itu website ya. Website itu bisa berupa website biasa, bisa juga berupa website yang ada e-commerce-nya di dalamnya. Yang kedua, platform digital itu disebut sebagai media sosial. Itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan lain-lain. Dan yang ketiga disebut sebagai marketplace. Nah, 3 platform digital ini itu cara berjualannya itu masing-masing berbeda-beda. Gitu.
Nah, kalau melihat dari pertanyaan yang Ibu Lia sampaikan tadi, itu bahwa seolah-olah kalau kita berjualan di marketplace itu harus selalu upload, harus selalu foto, kemudian harus maintenance dan sebagainya. Nah, ya kalau memang kita jualan di media sosial, ya itu memang kita harus rajin-rajin upload status, upload produk, upload promo dan sebagainya. Tapi untuk berjualan di platform marketplace itu sebenarnya cukup santai. Tidak harus setiap hari kita upload produk, tidak harus setiap hari kita bikin promo dan sebagainya. Apalagi kalau hubung dengan misalnya HP misalnya. Jadi untuk berjualan di tidak hanya mana marketplace, bahkan semua marketplace yang ada kita masuk pun tidak ada masalah. Toh, misalnya kita membuat foto produk A, misalnya satu foto dengan berbagai sisi, misalnya satu produk kita bikin 3 foto. 3 foto itu tinggal kita upload saja dengan foto yang sama, dengan deskripsi yang sama di berbagai marketplace yang ada. Gitu. Kemudian untuk promo misalnya, istilah push atau promote push, itu memang harus buka klik ini. Tapi itu juga sebenarnya bisa dilakukan dengan terjadwal, tidak mengganggu proses bisnis yang sedang kita lakukan. Nah, yang terpenting adalah untuk kita memasarkan produk, apakah kita perlu kanal pemasaran online atau tidak, itu tentunya harus dilihat kan 1 hari 2 hari atau produk yang bisa tahan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan. Nah itu tentunya perlakuannya akan berbeda. Memang kalau mau serius berjualan secara online itu harus ada orang khusus, ya harus ada orang khusus yang jadi admin minimal. Jadi admin, kalau kita memang tidak bisa menghandle-nya. Tapi untuk produk-produk yang hanya sedikit, saya kira misalnya kita hanya punya produk dengan varian kurang dari 10, saya kira belum repot untuk kita menghandle-nya. Kecuali produk kita sudah banyak, lebih dari 50 jenis, itu mungkin bisa merepotkan, kita perlu admin dan sebagainya. Nah, justru saya melihat bahwa kanal online ini meringankan kita, tidak merepotkan kita. Karena tugas kita hanya membuat foto produk, kemudian editlah foto produk itu sedemikian rupa sehingga menarik. Kemudian kita upload produk kita di marketplace yang sudah ada, ya marketplace yang kita ikuti. Kemudian ya udah tinggal promo saja. Kemudian nunggu order. Nah, di marketplace yang kita ikuti itu kan order itu langsung sampai. Artinya order itu notifikasi orderan itu bisa kita setting melalui email, bisa kita setting melalui WhatsApp, bisa kita setting melalui pemberitahuan SMS. Nah, kita bekerja ketika ada pemberitahuan order gitu. Nah, disitulah kita membungkus, kita mengirim dan sebagainya. Jadi memang saya sering menyarankan ke UKM kalau mau berjualan online di marketplace lebih banyak atau semua marketplace yang ada kita ikuti itu akan lebih bagus gitu. Karena pengelolaannya juga
mengelola toko di satu marketplace dengan mengelola toko di 5 sampai 6 marketplace itu capeknya sama. Jadi jangan tanggung, jangan hanya ikut satu marketplace saja. Marketplace yang ada kita ikuti aja semua. Gitu. Dan itu bisa kita remote dengan HP kita di genggaman kita. Gitu. Jadi ini mungkin perlu dibedakan antara kita berjualan di media sosial dan berjualan di marketplace. Di marketplace tidak begitu repot. Kalau di media sosial memang harus foto, upload, dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hub ya. Saya kira ini tugas Cak Samsul dan tim di pusat lah. Gitu. Sebab kita di daerah ikut, kita di daerah tinggal ikut aja, gitu kan. Nah sudah lagi dikerjakan oleh timnya Cak Samsul melalui Lunas ya untuk hub ini, tapi memang kalau kita mengajak ACSL karena itu punya dinas, nah tentunya ini harus ada birokrasinya nih sepertinya gitu kan. Berbeda kalau misalnya punya komunitas atau yang lainnya, tinggal ngajak aja ayo gitu kan. Tapi kalau punya pemerintah ini ada birokrasinya dan mungkin nanti bisa ditempuh. Nah itu saya kira itu ya pertanyaan untuk sesi pertama. Yang lain saya kira saran saya Bapak Ibu pelaku UKM yang mau merevitalisasi, mau mengaktifasi bisnisnya atau mau menyesuaikan bisnisnya sesuai dengan kondisi kekinian, sebaiknya konsultasilah dengan para konsultan. Konsultasilah dengan para pendamping sehingga ada teman untuk diskusi. Nah, tidak perlu pendamping yang harus bayar mahal karena para pendamping juga banyak kok pendamping yang gratis. Seperti saya juga mendampingi UKM juga sering gratisnya, gitu kan. Kita niatkan sebagai ibadah saja. Tapi kalau mau dibayar ya alhamdulillah. Gitu. Nggak nolak Pak. Yang terpenting adalah merumuskan model bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Apakah kanal perlu diperluas ke kanal online atau cukup kanal itu kita main di toko-toko swalayan, main di titip di mana-mana, di kedai dan sebagainya. Nah itu bisa dilakukan. Yang terpenting adalah diskusilah dengan para konsultan, dengan para pendamping, sehingga solusi terbaik, sehingga berbagai pilihan-pilihan solusi itu bisa dimunculkan di situ. Terima kasih Mas Aswa. Oke, terima kasih Mas Pujo, sudah sangat melengkapi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana sih kita merumuskan model bisnis, karena memang kondisi pandemi ini memang perlakuannya agak beda ya. Karena kita tidak bisa bertemu, sehingga ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, salah satunya protokol kesehatan, sehingga online lah yang memang menjadi salah satu kunci utama di pemasaran kali ini. Nah, sebagai lanjutan, mungkin saya hanya menambah agar teman-teman itu bisa mengoptimalkan platform Lunas yang sudah ada. Jadi silahkan nanti ketik, beberapa sudah jadi member www.umkmnaikkelas.com. Nah, di situ ada banyak pendamping yang siap. Ada yang mahal, ada yang murah, cuma saya lihat rata-rata fee-nya itu 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Sangat mahal sekali. Oke, saya akan melihat di catatan yang ada. Mas Pak. Jadi, Halo Mas Aswa. Ya, siap. Cak Samsul. Saya mau nambahkan sedikit boleh ya? Oh, ya, mau nggak Cak Samsul, silakan. Ini pertanyaan yang sangat penting memang. Saya rasa dari teman-teman dua penanya ini perlu kita tambahkan informasi supaya kita punya pemahaman yang sama ya. Jadi kalau bicara marketplace, tadi sudah dijelaskan Mas Pujo, kita ini tidak mudah untuk bisa mengendalikan marketplace yang ada, apalagi yang besar-besar. Karena marketplace yang ada itu sebuah perusahaan swasta dan sudah banyak yang dimiliki oleh asing,
dan kepentingan bisnisnya masing-masing antar marketplace itu berbeda. Sehingga kalau kita bicara mau menyatukan platform marketplace supaya kita gampang cukup masuk satu aja untuk semua, ini menjadi tidak mungkin. Karena pada dasarnya antar marketplace itu bersaing. Jadi persaingan yang ada di antara mereka, bukan berteman, bukan saling membantu, bukan saling menolong, tapi bersaing. Maka pilihannya ya memang nggak bisa disatukan. Nah, pada tahun 2017, Fokus UMKM dan Lunas ini pernah membantu Telkom. Telkom ini punya platform merah putih namanya belanja.com. Atas nama keberpihakan pada merah putih, kita membantu ini mempromosikan marketplace belanja.com ini. Karena ini satu-satunya yang waktu itu full investornya itu Telkom, tapi sekarang juga ternyata udah sebagian dibeli via asing gitu. Sehingga kita, ya ini fakta ya, ini fakta. Kita harus tahu ternyata rupiah tidak terlalu kuat untuk membiayai itu semua, maka dolar dan seterusnya yang masuk. Nah, kita udah berjibaku untuk mempromosikan platform marketplace belanja.com ini, namun ternyata banyak sekali kendalanya, banyak dikeluhkan oleh UMKM, misal ya macam-macam lah, responnya lambat, apa nggak terlalu cepat lakunya, macam-macam. Ternyata membangun marketplace itu juga nggak mudah dan nggak murah. Jadi bukan ngomong duit jutaan atau miliaran, tapi duit triliunan. Itu yang kawan-kawan perlu pahami. Nah, karena duitnya sangat gede itulah kemudian kita jadi paham masing-masing marketplace itu juga nggak mudah untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Karena mereka bersaing, berebut pasar. Tadi seperti di awal disebutkan Bang Pujo, pasar kita ini diperebutkan oleh banyak pengusaha, banyak marketplace. Nah, disitulah kemudian berkali-kali kita mengamati kalau usaha mikro, usaha kecil gabung di marketplace, biasanya babak belur. Babak belurnya di apa? Pertama di harga. Karena di marketplace itu harga nomor satu. Kalau Anda kalah harga dengan yang lain, maka pasti orang nggak susah untuk bisa mendealkan produk Anda. Ini harga kalah. Yang kedua layanan. Layanan juga sering kali kalah. Yang ketiga ketersediaan produk. Seringkali kita nggak siap kalau diorder dalam jumlah banyak. Nah, berbagai kondisi itulah yang kemudian kebanyakan usaha mikro dan juga sebagian usaha kecil menjadi tidak populer jualannya di marketplace. Nah, kemudian pengamatan itu mendapat pembenaran dengan situasi pandemi ini, ternyata penjualan online masih mungkin, tetapi dengan pendekatan lokal, pendekatan komunitas, pendekatan saling gotong royong, saling membantu. Jadi ada kebersamaannya yang dibangun. Kalau dengan market besar, itu hubungannya murni bisnis. Nggak ada urusan Anda ini siapa. Yang penting produk Anda laku apa enggak. Kalau nggak laku, ya minggir. Nah, cuma itu aja. Tapi kemudian pada saat kita belajar dari banyak daerah, ternyata pasar lokal itu bisa dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi, tidak harus marketplace. Nah, makanya bisa lewat WA, bisa Facebook, bisa Google Form, bisa apapun, silahkan. Yang penting omset. Nah, bahasanya Mas Afsa kan gitu. Yang penting ada jualan, yang penting ada transaksi. Nah, kesederhanaan itulah yang kemudian kita lihat ditangkap, misal Mas Catur tadi nyebutkan, bahwa ini produk lokal, cara lokal, kita menyelesaikan permasalahan lokal, nggak usah jauh-jauh ngomongnya. Jadi itulah kemudian yang coba diangkat oleh platform Lunas ini. Jadi Lunas ini tujuannya bukan menyatukan atau membuat pasar tunggal marketplace, enggak. Kita justru ingin mendorong sebanyak mungkin pasar lokal yang tumbuh, berkembang tapi efisien. Di Palu nanti tumbuh, silakan. Di Banda Aceh sekarang kita dengarkan, di Pacitan ya tadi Mas
Catur juga nyebut beberapa daerah lain akan tumbuh. Itu yang mau kita perkuat, karena ternyata globalisasi lewat marketplace itu punya dampak buruk. Salah satunya apa? Produk impor. Jadi kita masuk ke marketplace besar sudah susah, di sana kita bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah pula. Maka kita pengen punya pasar sendiri aja. Nah, pemikirannya begitu. Nah, pasar sendiri ini supaya jalan bagaimana? Lokal. Bukan yang nasional, harus lokal. Supaya apa? Supaya kita saling tahu, saling paham, saling bantu. Ada tagline bagus dari kawan saya, Bu Dr. Mei Tiana, dari Unitomo, Surabaya. Tagline-nya adalah, content is the king, lalu kemudian local is the queen. Jadi dalam konteks kita memasarkan produk lewat online ini ada dua kata kuncinya. Kontennya harus bagus, menarik, nah fotonya harus bagus, deskripsinya harus menarik, ada storytelling-nya yang bagus. Yang kedua, lokal. Lokalitas itu yang diangkat. Jadi harus semakin lokal, semakin menarik, semakin berpeluang untuk berkembang. Nah, itulah yang kemudian mau ditekuni oleh Lunas. Jadi kita tidak sedang membangun platform tunggal nasional. Itu impossible. Kita tidak mungkin melawan marketplace yang udah gede-gede itu. Tetapi yang kita mau lakukan adalah mendorong kawan-kawan ini bangun pasar lokal supaya stabil usahanya. Pasar lokal yang bagaimana? Pasar lokal yang memanfaatkan teknologi informasi, yang berbasis komunitas, yang menerapkan gotong royong, dan 100% produk lokal. Oke, saya kira itu Mas Aswah tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Cak Samsul, tambahannya saling melengkapi. Ini berhubung waktu tinggal 10 menit, jadi ada beberapa pertanyaan via chat, cuma kalau nanti kita lanjutkan, itu nanti saya yakin akan panjang. Dan mohon maaf, kali ini kita juga berjalan seiringan dengan agenda saudara kita di ICSB, sehingga kami mohon maaf jika ada pertanyaan via chat yang belum terjawab, itu akan kami tampung. Kemudian yang tanya dekat, jadi Bu Risma mohon maaf ya, pertanyaannya belum bisa dijawab, nanti akan dijawab di forum secara khusus. Jadi dari chat itu ada beberapa pertanyaan tentang perizinan, tentang komunitas, dan tentang pasar komunitas. Jadi kami mohon maaf itu belum bisa kami jawab, tapi ini kami catat. Jadi di catatan kita karena waktu yang memang tidak atau kurang memungkinkan. Atau nanti kita akan sambung di next week. Jadi sebagai penutup, jadi memang kata kuncinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan gotong royong dan solidaritas dengan kondisi ekonomi yang belum menemukan jalan kepastian. Jadi saat ini kita sebagai anak bangsa tentu saja tidak boleh tinggal diam. Maka mari kita sebagai pionir, juga teman-teman relawan, agar membantu, agar bisnis semakin bergerak. Kita punya modal sosial berupa kekuatan gotong royong dan solidaritas. Kekuatan ini terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks bagi bangsa ini. Ada beberapa kejadian seperti bencana alam, maka kekuatan solidaritas gotong royong ini mampu menjadi metode yang efektif untuk melakukan pemulihan di dampak-dampak akibat bencana, termasuk masalah ekonomi. Nah, harapannya di kondisi pandemi kali ini, kita juga bisa membangun pasar komunitas seiring dengan konektivitas dan penggunaan media sosial yang begitu masif. Saat ini sudah ada beberapa upaya kreatif dari komunitas dengan memanfaatkan multi platform di media sosial untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM tersebut. Tetapi karena gerakan kita masih sporadis, maka dampaknya belum terasa signifikan. Sehingga hal ini perlu kita jadikan sebagai agenda bersama dan agenda gerakan. Untuk itulah maka Pasar Gotong Royong Hub sebagai salah satu media harapannya bisa bersama-sama dilakukan di semua wilayah
di semua komunitas agar bisa membesar dan menggelinding bak bola salju. Jadi hal ini sudah dilakukan dengan beberapa gerakan yang sudah ada seperti Jogja Tetulung, Urban Jakarta, Tuku-Nuku Malang, Forum UMKM Aceh, Pasar Online Pacitan, Pasar Solidaritas Sukoharjo, Sibagul Jogja, Sulsel Tulung Penulung, dan beberapa komunitas yang sudah ada di Pasar Gotong Royong Hub. Jadi, jika gerakan ini dilakukan bersama-sama, kita punya keyakinan bahwa kondisi ekonomi bangsa akan dapat segera membaik dan usaha UMKM bisa bergerak kembali. Bagaimana kita memulai? Kita tunggu di tanggal 27 Juni 2020. Mungkin ini sebagai penutup. Terima kasih kepada Ubaya, terima kasih kepada Lunas, terima kasih kepada Cak Samsul sebagai founder Lunas yang telah membuka acara kali ini. Terima kasih kepada 3 pemateri kita yang telah menyampaikan materinya, Bapak Pujo Basuki, Pak Dodi Ismail, Mas Catur, sama tadi satu substitusi. Kepada teman-teman semuanya, kita ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sebelum kita tutup, kita nanti foto bersama ya. Silahkan kita smile 7 menit. Maka kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan acara kita kali ini. Salam UMKM naik kelas, kita bertemu next week di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.